Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Wiwit Nurina Uskero yang pertanyaannya, permasalahan dalam pendidikan inklusi salah satunya ada dari faktor orang tua yang kurang memahami ABK. Menurut kelompok kalian, jika dalam suatu kasus misal yang mengetahui terlebih dahulu jika anak ini adakah anak yang spesial atau ABK, bagaimana cara kita seorang guru untuk mengatakan kepada orang tua tersebut bahwa anaknya ABK? Kebanyakan ada orang tua yang cenderung tersinggung jika diberitahu masalah hal yang sensitif tersebut. Jawabannya, menurut kelompok kami, kita harus bertemu dengan orang tuanya terlebih dahulu, dan kemudian kita berbicara kepada orang tuanya kalau anaknya itu anak berkebutuhan khusus. Terus di situ kalau seumpama orang tuanya itu tidak percaya bahwa anaknya itu ABK, kita sebagai calon seorang guru kita harus meyakinkan kepada orang tuanya dengan cara kita mengadakan tes. Tes di situ melibatkan orang tua, anak, dan guru untuk meyakinkan orang tua kalau anaknya itu memang anak berkebutuhan khusus, agar orang tuanya itu percaya dan tidak tersinggung, dan kepada orang tua harus menerima kalau anaknya itu anak berkebutuhan khusus. Dan kita sebagai guru harus kalau semua anak itu berkebutuhan khusus, kita harus pendidikan yang lebih agar setara dengan pendidikan reguler yang lainnya yang tidak berkebutuhan khusus. Mungkin itu jawaban menurut kelompok kami. Sekian, terima kasih. Baik, saya Muhammad Syarif Wito akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nike yang bertanya, tahun 2004 diselenggarakan konvensi nasional yang menghasilkan deklarasi Bandung, di mana menghasilkan komitmen bahwa Indonesia menuju pendidikan inklusif. Jadi pertanyaannya, apa saja program-program dari yang direncanakan dalam deklarasi Bandung tersebut? Jadi program-program yang dihasilkan yang pertama yaitu ada menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesejahteraan atau akses dalam segala aspek kehidupan dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan maupun juga di bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus bangsa. Lalu yang kedua ada menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya sebagai individu yang bermartabat untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan berkompeten, dan sesuai dengan potensi dan tuntutan masyarakat daripada perlakuan diskriminasi yang merugikan eksistensi kehidupannya, baik secara fisik, psikologis, ekonomi, ataupun sosiologi, dan dalam hukum, politik, maupun kultural. Dan yang ketiga yaitu ada menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerjasama yang energis dan produktif di antara para stakeholders, terutama pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait dunia usaha dan industri, maupun orang tua serta masyarakat. Yang keempat yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pemenuhan anak berkebutuhan khusus atau berkelainan, sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan keunikan potensinya secara optimal. Dan yang kelima, menjamin kebebasan anak berkelainan khusus lainnya untuk berinteraksi baik secara aktif maupun interaktif dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun, dengan minimalkan hambatan-hambatan yang ada. Dan yang keenam yaitu ada mempromosikan dan mensosialisasikan layanan pendidikan inklusif melalui media massa, forum ilmiah,
pendidikan dan pelatihan akseptabilitas, dan latihan secara berkesinambungan. Dan yang ketujuh ataupun yang terakhir yaitu menyusun rencana aksi atau action plan dan penandaan untuk pemenuhan akseptabilitas fisik dan non fisik layanan pendidikan yang berkualitas, kesehatan rekreasi, kesejahteraan bagi semua anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus. Nah, mungkin itu untuk jawaban dari Mbak Nike Fajar Kinasih. Terima kasih.